Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, sebelumnya Bu Sukma mohon maaf karena pada video kali ini Bu Sukma tidak menampakkan wajahnya Bu Sukma ya, dikarenakan ada masalah dengan kamera di laptopnya Bu Sukma. Tapi tidak apa-apa, teman-teman masih bisa melihat materinya di layar. Oke teman-teman? Nah, tema kita pada kali ini adalah tentang udara dengan subtema jenis-jenis angin. Nah, teman-teman, tema ini sudah kita bahas sebelumnya di semester sebelumnya ya. Nah, untuk itu kita ulang lagi dan menambahkan subtema yang baru. Kita bahas jenis-jenis angin. Nah, tapi sebelumnya, apa itu angin? Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Nah, jadi angin itu adalah udara yang bergerak. Ya. Nah, dia bergeraknya dari mana? Dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jadi itulah kenapa kita bisa merasakan angin ketika ada angin yang berhembus dan menyentuh kulit kita. Nah, kita masuk ke jenis-jenis angin. Sebenarnya jenis-jenis angin itu banyak ya teman-teman. Nah, untuk kali ini Bu Sukma bahas 3 jenis angin yang utama dulu. Nanti untuk selengkapnya teman-teman akan mendapatkan materi jenis-jenis angin di Sentra Sains ya teman-teman. Oke, yang pertama angin tetap adalah angin yang arah hembusannya tetap sepanjang waktu, sepanjang tahun. Nah, jadi angin tetap ini dia berhembusnya sepanjang tahun. Ada 2 jenis angin tetap, angin pasat dan angin antipasat. Angin pasat, angin yang bertiup dari daerah subtropik ke khatulistiwa. Angin antipasat bertiup dari daerah khatulistiwa ke subtropik, jadi kebalikannya ya. Lalu ada angin muson. Angin muson adalah angin musiman yang hembusannya secara periodik. Biasanya memiliki pola yang berganti arah secara berlawanan di setiap tahunnya. Di setiap setengah tahunnya. Jadi, ada angin muson barat dan angin muson timur. Nah, jadi teman-teman, angin muson ini dia biasa disebut juga angin musim. Oke. Lalu ada angin lokal. Angin lokal adalah angin yang dipengaruhi oleh sifat daratan dan perairan, jumlah pemanasan matahari, dan ketinggian suatu tempat. Nah, jadi angin lokal ini biasa dipengaruhi oleh daratan dan perairan. Nah, ada 2 jenis. Ada angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat? Angin darat adalah angin yang tiupannya dari daratan menuju lautan. Biasanya angin darat ini digunakan oleh para nelayan untuk melaut. Nah, jadi angin darat ini membantu nelayan untuk pergi melaut. Lalu angin laut, angin yang tiupannya dari lautan menuju daratan. Nah, biasanya para nelayan menggunakan angin laut ini untuk kembali pulang ke daratan. Nah, itu merupakan materi tentang tema kita kali ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi bahasa. Nah, untuk teman-teman kelas 4, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penulisan huruf kapital dan pengaplikasian tanda baca pada teks percakapan. Oke. Nah, penulisan huruf kapital ini juga Bu Sukma bahas di kelas 2. Nah, Bu Sukma mau bahas kembali untuk teman-teman kelas 4 karena
beberapa dari teman-teman mungkin ada yang masih belum paham penggunaan huruf kapital atau mungkin ada yang sudah lupa. Nah, kali ini Bu Sukma ingatkan kembali ya teman-teman. Jadi huruf kapital itu digunakan dalam beberapa kondisi. Nah, yang pertama, biasa dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Nah, jadi teman-teman setiap ada tanda titik, itu biasanya didahului dengan huruf yang besar, huruf kapital. Nah, seperti contoh pada kalimat ini, ibu sedang memasak di dapur. Nah, kata ibu, huruf I-nya itu huruf kapital, karena dia di awal kalimat. Oke? Nah, begitu juga nanti kalau misalnya setelah ada titik, ada kalimat lagi. Nah, kalimat yang setelah titik ini, huruf pertama pada kata pertama, itu menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, huruf pertama pada nama orang. Nah, teman-teman lihat di gambar ya. Ini ada namanya Bu Sukma. S depannya ini huruf besar. Lalu Vina Nailatul Izza. Nah, F-nya besar, N-nya besar, I-nya besar. Lalu R.A. Syifa Salsabila. Nah, ini juga hurufnya huruf besar, teman-teman. Nah, lalu M. Zaki An-Naufal. Nah, M-nya ini singkatan ya, Muhammad Zaki An-Naufal. Nah, ini juga harus huruf besar. Gani Ishak Hanafi. Nah, Gani G-nya besar, I-nya besar, H-nya besar. Konitah Nabila. G-nya besar, N-nya besar. Rehana Syafiq, R-nya besar, S-nya besar. Nah, ini Raden Roro Tama Lera Albuni. Nah, ini disingkat. Nah, kalau disingkat juga harus huruf besar. Muhammad Zulkifli Van Becker. Nah, ini juga ya teman-teman, hurufnya setiap namanya ini didahului dengan huruf kapital. Lalu, huruf pertama pada nama hari, bulan, tahun, dan hari raya. Hari Selasa, S-nya besar. Bulan Agustus, A-nya besar. Tahun Hijriyah, H-nya besar. Hari Raya Idul Adha, H-nya besar, R-nya besar, I-nya besar, A-nya besar. Oke. Lalu huruf pertama pada nama negara, kota, bahasa, dan suku. Indonesia, Balikpapan, suku Jawa, suku Bugis. Nah, itu huruf depannya pasti huruf besar. Lalu, huruf pertama pada kitab suci, nama Tuhan, nama Nabi, nah, nama-nama yang berhubungan dengan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, nah huruf A-nya besar, Subhanahu wa Ta'ala ini disingkat. Nah, ini juga hurufnya besar. Kitab Al-Quran. Nah, ini ditulis huruf besar depannya. Kitab Al-Quran. Agama Islam. A-nya besar, I-nya besar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga teman-teman besar ya. Lalu ada yang maha besar. Nah, ini juga depannya huruf awalnya huruf kapital. Selanjutnya, nah, huruf pertama pada panggilan untuk keluarga. Biasanya ada di beberapa paragraf, ada juga di dalam percakapan. Nah, ini teman-teman harus didahului dengan huruf kapital. Nah, tante, paman, kakek, adik, kakak. Nah, seperti itu. Lalu huruf pertama pada judul buku, majalah, koran, dan lain-lain. Kaltim Pos. Nah, nama koran ya teman-teman, huruf K-nya besar, posnya, P-nya besar. Lalu ada judul buku, Kisah Nabi Muhammad. Nah, K-nya besar, N-nya besar, M-nya besar. Nama majalah, majalah Bobo. Nah, M-nya besar, B-nya besar. Tapi juga kadang untuk judul buku itu menggunakan huruf kapital semua. Jadi huruf kapital semua. Kaltim Pos. Nah, KALTIM itu menggunakan huruf kapital. Ada juga seperti itu. Oke.
Lalu selanjutnya huruf pertama pada nama khas dalam geografi. Nah, Selat Makassar, Laut Merah, Gunung Bromo, Asia Tenggara. Nah, ini semua huruf depannya harus besar. Lalu huruf pertama setelah petikan langsung. Nah, ini biasa dalam percakapan. Bu guru berkata, koma, tanda petik. Nah, lalu huruf kapital yang pertama. Kamu harus rajin belajar, titik, tanda petik. Nah, ini kata kamu, huruf K-nya besar, karena dia setelah tanda petik. Lalu kalimat kedua, Zaki, tolong ambilkan buku saya. Nah, Zaki ini juga kata nama orang, jadi dia huruf depannya harus huruf kapital, dan juga karena dia setelah tanda petik. Lalu setelah tanda petik yang di belakang ini, Seru Gani, seru S-nya besar, Gani nama orang kan, nah G-nya besar. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman udah ingat kembali ya bagaimana penulisan huruf kapital. Selanjutnya, pengaplikasian tanda baca pada teks percakapan. Nah teman-teman, pekan-pekan sebelumnya kita bahas tanda baca ya. Nah, kali ini kita bahas kembali dan kita aplikasikan pada teks percakapan. Nah, dalam teks percakapan itu ada menggunakan tanda baca titik 2, tanda petik. Nah, ini tanda baca kedua ini pasti ada dalam teks percakapan. Oke. Nah, tanda titik 2 untuk memisahkan nama orang dengan kalimat yang diucapkan. Tanda petik dituliskan di awal dan di akhir kalimat yang diucapkan. Tanda koma dituliskan dalam kalimat dan sebelum menyebutkan nama panggilan. Tanda titik dituliskan di akhir kalimat dan sebelum tanda petik. Oke, kita cek contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, Hana. Assalamualaikum gendis, apa kabar? Nah, Hana ini nama orang kan, lalu ada tanda titik 2. Nah, ini selalu setelah nama orang dan di awal sebelum percakapan. Lalu ada tanda petik. Lalu Assalamualaikum, koma. Nah, koma sebelum nama orang, gendis, lalu titik. Assalamualaikum gendis. Apa kabar? Apa kabar ini pertanyaan, diberi tanda tanya. Lalu tanda petik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, gendis. Sekarang gendis yang jawab. Waalaikumsalam Hana. Alhamdulillah baik. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ia setelah tanda petik, huruf W-nya besar ya. Nah, lalu komanya sebelum nama orang. Alhamdulillah baik, titik. Lalu tanda petik. Oke, karena alhamdulillah baik ini menjawab pertanyaan, titik saja akhirnya. Hana lagi bertanya pada gendis. Oh iya Dis. Nah, biasa kan nggak nyebutin nama orang secara lengkap ya teman-teman. Nah, biasanya ada potongan dari namanya, Dis. Nah, ini juga sama, teman-teman gunakan koma dulu, lalu nama orangnya. Oke? Oh iya, Dis, di rumahku tadi malam hujan. Apakah di rumahmu juga hujan? Nah, seperti itu. Lalu gendis menjawab, iya Han. Nah, ini juga ya teman-teman, koma lalu Han. Nama orang. Di rumahku juga hujan, titik, tanda petik. Nah, jadi ini ya teman-teman pengaplikasian tanda baca pada teks percakapan. Sudah paham ya bagaimana cara penggunaan tanda baca pada teks percakapan? Oke, kita lanjut. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk ke pekerjaan. Teman-teman silahkan buatlah teks percakapan dengan tema udara sebanyak minimal 1 halaman kertas HVS. Nah, teman-teman, silahkan buat teks percakapan, bebas mau sama siapa, tapi pastikan temanya tentang udara. Dan minimal teman-teman buat percakapan itu 1 halaman kertas HVS. Bu, kalau mau lebih, boleh nggak?
Boleh. Jadi teman-teman kalau mau buat lebih dari 1 halaman, boleh. Mau buat 2 halaman, boleh. Silahkan teman-teman gunakan tanda baca dan huruf kapitalnya. Oke teman-teman. Alhamdulillah, Ibu rasa cukup materi kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan pada sentra bahasa hari ini. Oke, Alhamdulillah, Bu Sukma rasa cukup. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.